Shalom, Tuhan Yesus dan firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 16 Februari 2026, yang sama dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada lawah hati mereka dan pada tanduk mereka, misbah mereka. Ayat yang ke-27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta untuk Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini, Senin tanggal 16 Februari 2026, di Yeremia 17 ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Ya, jadi dosa Yehuda ini tertulis bukan dengan pena tapi dengan pena besi. Ya, bukan tulisan biasa. Ya, karena dia tidak takut akan Tuhan. Terukur pada lawah hati mereka dan pada tanduk-tanduk misbah mereka. Ya, karena mereka membuat misbah-misbah untuk menyembah di sana. Ya, tiang-tiang berhala mereka yang tidak ada gunanya. Ya, di samping pohon-pohon itu. Ya. Kemudian di ayat kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Alias terkutuk. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, tidak takut Tuhan. Ya, orang-orang seperti ini tidak bisa diberkati. Ya, siapapun kita. Ya, kecuali kalau Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Doa-doanya ya jujur terhadap bosnya, terutama kepada Tuhan. Tentu dia diberkati. Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, karena dia takut Tuhan, bukan takut manusia. Ya, sehat selalu dia. Kemudian ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambutkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daun tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang ini sangat luar biasa bersyukur. Ya, panas terik, ya, dia tidak mengalami kekurangan. Ya, hidupnya selalu berbuah. Ya, berbuah kasih, sukacita dan sejahtera. Ya, jadi kalau Tuhan memberkati kita, tentu kita bersyukur sampai hari ini. Pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu semua berasal daripada Tuhan. Ya, kemudian ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, jadi apa yang kita berbuat, ya, salah, kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, kerja juga tidak ada uang. Ya, karena dia tidak mencari Tuhan. Baca firman Tuhan juga susah. Jangan ada hanya nafasnya saja. Ya, kalau kita baca di ayat itu. Ya,
Ayat 13, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Jadi yang menyembuhkan kita adalah Tuhan. Kita memuji-muji nama Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya, sakit penyakit sembuh. Yakobus 5 ayat 15 hingga ayat 16. Doa Nabi Elia. Ya, maka itu kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam segala hal. Ayat 17, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Jadi Tuhan melindungi kita pada hari malapetaka. Ya, kita sakit, kita sembuh. Ya, Tuhan penolong kita. Penuh kekuasaan. Ya, tidak pernah berubah kuasanya itu. Ayat 37, tetapi apabila kamu tidak mengandalkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis seluruh Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi kita harus menghormati hari Sabat, hari Minggu. Jadi hari Minggu tidak boleh kerja dulu. Ya, pulang gereja baru kerja itu boleh. Apalagi mengangkut barang-barang ya, lewat sementara orang beribadah. Itu hukumannya luar biasa. Ya, mati sia-sia. Dihukum setimpal yang perbuatan. Ya, jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua. Ya, khususnya hari ini, ya, Senin, ya, tanggal 16 Februari 2026. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat yang ke-7, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.